Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. 2 orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan
apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga? Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Wow, Tuhan kita dahsyat. Mari serukan nama Tuhan kita yang begitu dahsyat itu, Saudara. Amin. Sama-sama yuk, Saudara. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Mari ceritakan kebaikan Tuhan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Boleh tepuk tangan saudara, boleh di atas kepalanya. Yeah. Mari sama-sama ceritakan sekali lagi. Amin. Katakan sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Bilang dengan iman saudara. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya,
Ceritakan kebaikan Dia, saudara. Sukacita dan kebanggaan, saudara. Katakan sama-sama. Mari serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Kali lagi saudara. Yesus nama di atas segala nama. Tepuk tangan saudara. Sebab Dia layak dapat pujian yang terbaik dari kita, saudara. Karena Engkau bangkit Tuhan dari karya penebusan-Mu Tuhan. Kami percaya kami punya harapan yang pasti dalam Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Dan kami percaya kemenangan-Mu membawa kemenangan bagi kami. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau kekuatan kami. Kekuatan kami Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, kami jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku, mari katakan dengan iman saudara.
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, yes, kami percaya Tuhan, kami aman dalam Engkau Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, ku aman dalam Tuhan. Mari menyembah saudara, mari menyembah dalam roh saudara. Kami percaya Tuhan, Kau ajaib Tuhan Yesus. We believe in You Lord. Kami percaya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan menyelamatkan setiap kami Tuhan Yesus. Bahkan kami ada dalam kemenangan saat ini Tuhan, dan kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sebab karena kasih setia-Mu bagi kami Tuhan, Engkau serahkan hidup-Mu bagi kami, dan kami beroleh hidup yang kekal, kemenangan demi kemenangan. Amin. Katakan dengan iman saudara. Di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala
bersama-sama saudara dengan iman, dengan ucapan syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita jumpa kembali dalam kasih Kristus. Selamat Paskah. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah menang. Dan Dia telah memberikan kemenangan itu bagi kita semua yang percaya kepadanya. Jadi hari ini kita percaya bahwa Kristus telah mengalahkan kuasa dosa, telah mengalahkan kuasa maut. Dia telah mati menebus dosa kita, mati di kayu salib dihukum. Tapi di hari yang ketiga, Dia bangkit bagi kita semua. Dan kita semua yang percaya dibenarkan, saudara, karena Kristus dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kehidupan kekal itu bukan dimulai nanti waktu kita di surga, tapi kehidupan kekal itu dimulai hari ini atau dimulai sejak saat saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Atau setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal adalah karunia yang diberikan Allah kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali, atau pada saat kita percaya kepada karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Hidup yang di sini, saudara, katakan di sini, kata hidup ini di dalam bahasa aslinya adalah zoe, saudara. Zoe ini bukan kehidupan jasmani semata-mata yang kita kenal ini, saudara, yang duniawi ini. Tapi zoe di sini yang dimaksud adalah kehidupan ilahi, yaitu kehidupan surgawi, kehidupan supranatural, kehidupan yang Allah sediakan dan Allah desain buat manusia supaya bisa mengalami kepenuhan akan Allah, saudara. Allah menghendaki, saudara, kita mengalami hidup bergerak, berjalan bersama Dia. Dia berikan rohnya bagi kita supaya rohnya tinggal di dalam kita sehingga kita bisa mengalami Zoe life itu tadi. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini, yaitu saat Yesus berkata kepada murid-muridnya di Yohanes 14. Dikatakan demikian, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi roh Allah itu akan diam di dalam saudara dan saya. Jadi kalau kita bertanya, mengapa kehidupan ilahi itu, Zoe life itu mungkin dalam hidup kita? Ya, itu dimungkinkan. Jawabannya karena rohnya, yaitu roh Allah, itu tinggal di dalam kita. Inilah dasar kita percaya bahwa kita bisa hidup dalam kodrat ilahi. Ada roh Allah yang tinggal di dalam kita. Dan di dalam kodrat ilahi tadi, itu ada otoritas, ada kuasa, ada anugerah, ada hal-hal ilahi yang lebih besar daripada hal-hal yang duniawi. Hal yang kita lihat ini, saudara. Roh yang tinggal di dalam kita itu lebih besar dari dunia ini. Firman Tuhan katakan demikian. Di 1 Yohanes, saudara, dikatakan sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bapak, Ibu, Saudara, Kristus telah menang. Dan berarti hari ini kita juga hidup dalam kemenangan yang Kristus berikan bersama dengan rohnya dalam kita. Karena itu mari kita katakan bahwa kita adalah umat pemenang. Kita adalah orang yang menang. Di kitab Roma dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang mengasihi kita. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mengapa kita disebut lebih daripada pemenang, saudara? Karena kita memperolehnya tanpa perlu melakukan pengorbanan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kita menerima keselamatan itu, saudara, saat ini. Itu sebagai pemberian, sebagai anugerah yang diberikan dari Kristus secara cuma-cuma, tapi kita mengalami kemenangan dan kuasanya. Tanpa perlu mengalami seperti atau melakukan seperti yang Yesus lakukan. Dan itulah disebut lebih daripada pemenang. Kalau seorang pemenang, saudara tahu, seorang pemenang, dia harus berjuang, dia harus melakukan sesuatu agar dia bisa menang. Tapi saudara dan saya, tanpa melakukan semua itu dilakukan oleh Yesus hingga mati di kayu salib, saudara. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit, dan waktu dia menang, kita ikut beroleh kemenangan itu. Kita bangkit dalam kuasa kebangkitannya, dan kita menang dalam kemenangannya, saudara. Karena itu kita lebih daripada pemenang. Kita sudah terima semua itu tanpa kita melakukan apapun, saudara. Karena itu kita hidup dalam suatu anugerah yang besar. 1 Korintus katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mengucap syukur hari ini. Saudara dan saya mengucap syukur. Saya dan saudara bisa menang tanpa melakukan apapun, tapi karena Kristus yang telah berikan buat kita. Karena itu kita mengucap syukur. Sangat mengucap syukur, saudara. Karena anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu kemenangan di dalam kebangkitannya, saudara. Jadi hari ini kita bisa sama-sama katakan bahwa kita ini bukan orang yang kalah. We are not a loser. Kita bukan orang yang kalah. Tapi kita adalah orang yang menang. We are a conqueror. Dikatakan conqueror, saudara. Penakluk. Orang menang, saudara. Orang yang memenangkan, orang menaklukkan, penakluk, saudara. Bahkan more than a conqueror. Lebih daripada pemenang. Firman Tuhan katakan kita ini sudah dimerdekakan. Jadi cara hidup kita bukan lagi seperti seorang yang kalah, seorang yang belum merdeka, atau seorang loser. Tapi sebagai seorang pemenang, conqueror, seorang menang. Kalau saudara melihat seorang pemenang dalam sebuah perlombaan, saudara, responnya setelah dia menang pasti luar biasa, ya. Mungkin dia akan loncat-loncat, dia akan berlari ke sana kemari, dia akan menunjukkan pada orang-orang sesuatu sikap yang gembira, sikap yang ekspresi yang luar biasa, menikmati kemenangannya, mensyukuri kemenangannya. Wajahnya berseri-seri, wajahnya ceria, saudara. Bersemangat. Nah, bandingkan dengan orang yang tidak menang, orang yang kalah. Mungkin responnya akan berbeda. Nah, hari ini kalau saudara dan saya adalah pemenang, maka cara kita juga meresponi hidup ini berbeda. Bukan seperti orang yang kalah. Cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita meresponi sesuatu, itu akan sangat berbeda dengan orang yang kalah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita ingin mengalami kebangkitan bersama Kristus, yaitu mengalami kemenangan dalam kuasa Kristus, yaitu kemenangan atas dunia ini. Nah, sederhananya, pasti kita ingin mengalami kemenangan
atas kehidupan yang sedang kita jalani. Nah, supaya kita hidup berkemenangan, saudara, kita perlu mengenal dulu dalam hidup kita ini diperlukan perkenanan Allah. Dan memang kita memiliki perkenanan Allah dalam hidup kita. Saya percaya, dan saudara juga percaya, bahwa ada perkenanan Allah dalam hidup setiap daripada kita. Mengapa Allah berkenan kepada saudara dan saya? Mengapa Allah berkenan kepada kita yang percaya kepada Kristus? Ada dua hal yang setidaknya menegaskan ini dalam firman Tuhan. Yang pertama, karena Yesus, saudara. Yesuslah yang membuat kita berkenan kepada Bapa sesuai dengan firman Tuhan. Di firman Tuhan dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita tahu bahwa tidak ada hal apapun di dunia ini secara lahiriah, walaupun atau seindah apapun di dunia ini secara lahiriah, yang bisa membuat kita berkenan kepada Allah, kepada Bapa di surga, selain Yesus. Firman Tuhan telah mengatakan demikian, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah Bapa berkenan kepada Yesus. Dan melalui Yesuslah, maka kita bisa beroleh perkenanan itu, saudara. Karena kita menjadi pengikut Kristus, maka kita beroleh perkenanan itu. Hal yang kedua, mengapa ada perkenanan Allah dalam hidup kita? Karena ada roh Allah di dalam hidup kita, bagi kita semua yang percaya. Firman Tuhan juga katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Nah, mari hari ini saya mengajak kita semua menyikapi kembali, mengingat ini kembali, bahwa tubuh kita, hidup kita ada bait Allah. Ada roh Allah hidup di dalam kita. Kita nggak bisa sembarangan dengan hidup kita, saudara. Saat kita sadar bahwa ada roh Allah, roh yang luar biasa, yaitu Allah sendiri, yang hidup dan tinggal dalam kita. Dan hal itu yang membuat kita berkenan kepada Allah. Dan semua yang ada di dalam Allah, itu dimanifestasikan melalui roh Allah yang ada dalam hidup kita, saudara. Supaya kita bisa hidup dalam anugerah Allah yang besar itu. Jadi waktu Allah menaruh rohnya dalam hidup kita, semua yang daripada Allah itu ditaruh dalam hidup kita, diberikan dalam hidup kita. Supaya kita hidup dalam anugerah Allah. Tapi banyak orang yang berkata juga bahwa, wah, Tuhan tidak berkenan kepadaku, Allah tidak berkenan kepadaku. Atau ada yang berkata demikian, saya sedang menanti perkenanan Tuhan dalam hidup saya. Padahal kadang-kadang kita temukan orang itu adalah orang yang katanya sudah lahir baru. Sudah percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, pertanyaan kita bagi orang tersebut adalah, bagaimana mungkin Anda tidak berkenan kepada Allah, sedangkan roh Allah ada dalam hidup Anda. Roh Allah tinggal di dalam hidup Anda, dwelling, yaitu tinggal dalam hidup Anda. Apakah mungkin Anda punya kuasa untuk bisa mindah-mindahkan roh Allah keluar dari hidup Anda? Kecuali kalau Anda murtad, Anda tinggalkan Allah. Kita tinggalkan Tuhan, tinggalkan Allah. Kita nggak mau lagi. Disitulah mungkin roh Allah bisa benar-benar keluar dari hidup kita. Tapi saudara, saat kita percaya pada Tuhan, Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, roh Allah yang Dia berikan pada kita, itu menetap dan tinggal dalam hidup kita. Setiap saat, 24 jam dalam sehari, ada dalam hidup kita. Saat kita tidur, saat kita makan, saat kita bekerja, saat kita belajar, saat kita melakukan aktivitas kita. Bahkan mungkin saat kita nongkrong-nongkrong, bengong, itu ada roh Allah dalam hidup kita. Nah, apakah mungkin begini? Ada yang berpikir saat kita bekerja, kita bisa tinggalkan roh Allah di rumah. Kita sedang bekerja, roh Allah kita tinggalkan di rumah. Atau saat kita melakukan sesuatu yang kita mau sibuk sendiri, roh Allah kita simpan dulu. Saudara, apakah bisa seperti itu? Saya katakan, roh Allah tidak come and go dalam hidup saudara. Saat saudara percaya kepada kasih Kristus. Saat saudara percaya kepada Allah. Roh Allah itu tidak come and go. Tapi pada umumnya, pikiran kita yang come and go, datang dan pergi. Yaitu kalau lagi kepepet, kita datang.
sama Tuhan, kita datang sama Roh Kudus, kita tanya, kita mulai konsultasi, kita doa, doa, minta suara Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan. Pada saat kepepet, tapi kalau pada saat tidak kepepet, kita go away, pergi jauh, kita lupa, kita nggak ngobrol, kita nggak ngajak Allah berbicara, kita nggak mau dengar suaranya. Sehingga ya itu saudara, come and go. Kita merasa roh Allah itu come and go dalam hidup kita. Bukan karena roh Allahnya, tapi karena kita yang come and go. Sebenarnya, secara nurani saya percaya kita semua tahu bahwa roh Allah itu yang membuat kita berkenan kepada Allah, kepada Bapa di surga. Nah, pada saat kita percaya kepada Kristus, Allah itu telah berikan segalanya dalam hidup kita, yaitu melalui rohnya itu, saudara. Semuanya ada kuasa, otoritas, janji, perkenanan ilahi, buah-buah roh, segala hal yang surgawi, segala hal yang indah, segala hal yang baik diberikan Allah kepada kita. Nah, ini hal surgawi. Menurut manusia, ini hal yang surgawi, ini hal yang supranatural. Ada di dalam roh, disediakan semuanya. Semua ini sudah Allah sediakan. Namun, karena ini masih di dalam roh, seringkali jasmani kita ini nggak bisa melihat, tidak bisa merasakan. Dan saat kita terlalu lama, terlalu sering tidak melihat, tidak merasakan, kita tidak peka, maka kita mulai bicara, Allah tidak berkenan sama kita. Karena kok saya nggak melihat ya perkenanan Allah dalam hidup saya. Saya nggak pernah melihat janji Allah digenapi dalam hidup saya. Nah, saudara, ada beberapa hal yang menjadi penyebab kita merasa hidup tidak dalam perkenanan Tuhan, atau kita merasa hidup kita tidak dalam perkenanan Allah, yaitu kalau kita terlalu fokus terhadap hal yang ada di luar kita, terhadap hal yang jasmani. Roh Allah itu ada di dalam, kita ini bait Allah, roh Allah ada di dalam. Tapi kalau kita biarkan diri kita fokus terhadap hal yang di luar kita, terdominasi oleh hal yang ada di luar kita, kita cenderung melakukan sesuatu karena kita meresponi sesuatu karena melihat dan merasakan kelemahan-kelemahan kita, kekurangan kita, masalah yang terjadi sekeliling kita. Jadi akhirnya semua respon kita, tindakan kita itu cenderung, saudara, didominasi, saudara, dipimpin oleh sesuatu yang terjadi di luar kita. Bukan sesuatu yang terjadi dalam kita, yaitu yang roh Allah mau lakukan. Dan ini sebetulnya tipuan si jahat. Karena dia tahu persis bahwa ada potensi ilahi yang besar dalam hidup saudara dan saya, yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan mau jadikan dalam hidup saudara dan saya. Jadi karena itu terjadi intimidasi dari si jahat supaya hidup kita lebih fokus sama hal-hal yang ada di luar, bukan hal yang di dalam, saudara. Jadi akhirnya hidup kita ini bergantung pada apa yang kita lihat. Bahkan moodnya kita, yaitu orang kan ada namanya mood, saudara. Mood, nggak mood ya. Moody istilahnya ya, mood, nggak mood. Nah, mood hati kita, pikiran kita tergantung sama apa yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan, apa kata orang, bukan kata roh Allah yang ada dalam hidup kita, bukan kata Roh Kudus. Jadi waktu kita lihat ada keadaan tidak baik, kita langsung menjudge bahwa roh Allah tidak berkenan, atau Allah tidak berkenan atas kita. Ada sesuatu yang rasanya agak nggak sesuai dengan pikiran dan hati kita, kita merasa bahwa ini bukan perkenan Allah. Perkenanan Allah nggak ada sama saya. Saudara, padahal roh Allah ada dalam kehidupan kita setiap saat. Hal yang kedua yang membuat kita lupa akan perkenanan Allah dalam hidup kita adalah saat kita lupa identitas kita, yaitu sebagai anak Allah, sebagai warga kerajaan surga. Sebuah ilustrasi, yaitu seorang anak, saudara, seorang anak kecil. Dia hidup dalam rumah orang tuanya, tinggal bersama orang tuanya, saudara. Dia masih sekolah, lalu setiap pagi waktu dia bangun tidur, dia bersiap-siap, disediakan sarapan, dia sarapan baru berangkat sekolah, lalu pulang, nanti sediakan makan siang, lalu habis itu nanti malamnya sediakan makan malam, dan setiap hari, saudara, dia hidup dalam rumah orang tuanya seperti itu. Nah, dalam kehidupan seperti ini, kita bisa refleksikan waktu kita pernah menjadi seorang anak-anak, saudara. Apakah mungkin kita akan bertanya pada orang tua kita, Pak atau Pak, Ma, besok aku dikasih makan nggak? Besok aku dikasih sekolah nggak? Setiap hari kita nanya begitu terus, saudara. Apakah hal itu terjadi dalam kehidupan kita?
waktu kita tinggal bersama orang tua kita, tinggal dalam rumah Bapa kita? Saya rasa tidak, saudara. Firman Tuhan katakan, Bapa di dunia aja tahu pemberian yang baik buat anak-anaknya, apalagi Bapa yang di sorga, saudara. Dan bagi kita yang hidup bersama Bapa di dalam Dia, dan bahkan rohnya ada sama kita, maka Allah ingin kita tahu bahwa Dia adalah Allah menyediakan, Bapa menyediakan segala sesuatu bagi kita. Firman Tuhan katakan, Dia adalah Yehova Jireh, saudara, God provider, Allah yang menyediakan. Dia adalah Bapa yang baik, lebih baik daripada bapak-bapak yang di dunia ini. Dia tidak akan menyuruh kita sebagai anaknya untuk cari makan keluar dari rumah, saudara. Cari kebutuhan kita keluar dari rumah. Tapi Dialah yang menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Dia ingin kita mengalami anugerahnya, kasihnya di dalam Dia, saudara. Dan kalau kita nggak merasakan perkenanan itu, tidak merasakan kehadiran Dia, tidak merasakan Dia sebagai Bapa yang menyediakan, God provider dalam hidup kita. Nah, ini ada sesuatu di dalam kita yang perlu diperbaiki, yang perlu dipulihkan. Nah, ini yang kadang-kadang dikatakan inilah perlunya pemulihan, yaitu hati Bapa, saudara. Nah, sekarang bagaimana manifestasikan perkenanan itu dalam hidup kita? Yaitu sebetulnya yang kita mau adalah hidup yang berkemenangan itu. Kuncinya iman. Iman adalah bentuk respon terhadap perkenanan ilahi itu, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada di antara kita yang juga sedang saat ini mengalami situasi di mana pikiran kita ingin mengintimidasi kita, mengatakan pada kita bahwa kita adalah orang yang kalah. Ingat, itu adalah tipu daya si jahat, tipu daya iblis. Karena firman Tuhan mengatakan, semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kalau kita ingin manifestasikan kemenangan itu, pakai iman, saudara. Pak, gimana sih iman itu? Nah, kita sering mendengar orang mengatakan, saya sedang menunggu perkenanan Tuhan. Saya sedang mau lakukan ini, tapi saya menunggu perkenanan Tuhan dalam hidup saya. Maaf, hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa perkenanan itu telah diberikan kepada Anda segalanya, semuanya, secara komplit, secara sempurna. Semuanya telah disediakan. Namun kita sekarang harus meresponinya dengan baik, yaitu dengan iman. Firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa maksudnya? Yaitu bentuk ekspresi iman kita itu adalah bergerak, bukan diam. Iman itu dinamis, iman itu proaktif, bukan hanya diam. Karena hanya dengan iman, itu cara kita memanifestasikan perkenanan Allah itu dari alam supranatural menjadi alam natural. Itu caranya dengan iman. Yang supranatural, yang surgawi, yang ilahi itu, Anda ingin terjadi itu di dalam alam jasmani Anda. Padahal itu sudah tersedia. Dan Anda ingin jadikan itu di dalam alam jasmani Anda. Caranya gimana? Pakai iman. Alatnya gimana? Pakai iman. Melalui apa? Melalui iman. Jadi, iman itu bukan sebuah keyakinan untuk melakukan sesuatu sebagai respon karena apa yang kita lihat, kita rasakan, apa yang kita lihat dari luar, yang kita terima dari luar. Tapi iman itu bentuk respon secara proaktif dari kehidupan ilahi, saudara, kehidupan rohani, kehidupan ilahi yang sedang bekerja dalam hidup kita. Walaupun di alam jasmani kita belum melihat, tapi kita tahu di alam rohani, di dalam kehidupan rohani itu sudah disediakan. Dan kita melakukannya, kita bergerak, kita melangkah. Dari dalam kita, roh Allah itu menuntun kita melangkah dan bergerak. Itu namanya iman. Walaupun kita belum melihat, tapi kita tahu, kita pasti melihat. Karena di alam rohani itu sudah ada. Misalnya seperti ini. Ini mungkin contoh yang lebih sederhana, yang lebih praktikal ya buat kita. Misalnya ada di antara kita ingin punya usaha, ya, atau ingin meniti karir, ingin bekerja, berkarir, atau ingin memulai sebuah kehidupan berkeluarga. Dan sekarang kita tahu bahwa perkenanan Allah ada sama kita. Bahkan Tuhan sudah berikan buat kita semua yang kita perlukan, bahkan ladang-ladangnya. Saya katakan ladang di sini dalam tanda kutip, apa maksudnya? Kalau kita lihat di firman Tuhan di Ulangan 28 ayat 3 dikatakan, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar.
Nah, kalau tadi saya bicara ladang, ya, Tuhan sudah sediakan bagi kita semuanya, termasuk yang menjadi ladang kita. Firman Tuhan katakan, diberkatilah ladangmu. Kalau kita tidak punya ladang, kalau kita tidak melakukan apa-apa terhadap ladang kita, jadi bagaimana kita bisa melihat manifestasi berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita? Ladang ini berarti segala sesuatu yang harus kita olah, kita lakukan. Sebagai sarana Tuhan memberkati, sarana Tuhan menyatakan perkenanannya atas kita, sarana Tuhan menyatakan bahwa apa yang ada di alam supranatural itu terjadi di alam jasmani, di alam natural kita, saudara. Pak, yang dimaksud ladang, saya nggak punya ladang. Apa yang saya harus olah, Pak? Ladang itu adalah sesuatu yang Anda bisa olah. Anda bisa bergerak dengan iman untuk mengolah ladang itu. Yaitu mungkin hari ini Anda punya keterampilan. Kita punya keterampilan. Kita punya pendidikan. Latar belakang pendidikan. Pengalaman. Mungkin modal walaupun nggak banyak, walaupun sedikit. Itu juga ladang kita. Kita punya waktu, punya tenaga, punya networking dengan orang. Kita punya banyak hal, saudara, yang kita bisa jadikan sebagai langkah iman kita untuk kita memanifestasikan perkenanan Allah dalam hidup kita. Kalau kita misalnya mau punya usaha, ya kita siapkan apa yang diperlukan. Melangkah dengan iman bahwa perkenanan Tuhan itu ada pada engkau. Mungkin kita siapkan ya tempatnya mau di mana, tempat usahanya, apa usaha apa yang mau kita lakukan. Kita mulai dengan berdoa. Kita mulai dengan perkatakan iman kita, bukan hanya diam, tapi perkatakan iman kita. Datang ke tempat yang mungkin akan saudara jadikan tempat usaha. Saudara mulai doakan, saudara mulai perkatakan iman saudara. Lalu apa saja urusan administratif yang perlukan, saudara mulai pelajari, cara berusahanya gimana, saudara mulai lakukan. Dan saya banyak mendengar kesaksian bahwa banyak orang mengalami mujizat, mengalami perkenanan Tuhan saat mereka sedang bergerak di dalam iman mereka. Yang mau bekerja, ya hari ini selain Anda berdoa, Anda menggali firman Tuhan lebih dalam, tapi saya dorong Anda untuk hari ini mulai bertindak dengan iman Anda. Apa yang saya punya? Ya Anda bisa membuat lamaran-lamaran yang bagus, Anda bisa mulai berjaring dengan agen-agen pekerjaan, dengan bergerak dengan iman, dengan tuntunan Roh Kudus, bukan hanya diam di tempat saudara. Nah, semua yang kita lakukan dalam hidup ini, saudara, semuanya lakukanlah dengan iman, karena perkenanan Tuhan itu ada atas kita. 24 jam dalam sehari, lakukan semuanya dengan iman, yaitu kepada Kristus. Percaya bahwa Kristus mengasihi Anda. Kristus ada dalam hidup Anda, tinggal bersama kita. Jadi biar Kristus itu bermanifestasi dalam hidup kita, dalam setiap perkataan, perbuatan, pikiran kita. Jadi bukan come and go. Bukan saat ini saya mau berjalan bersama Kristus, tapi mungkin besok tidak. Tidak, saudara. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, semakin banyak kita memanifestasikan, memaksimalkan potensi ilahi yang ada sama kita, yaitu Roh Allah yang ada sama kita. Bukan hal-hal dari luar yang mendominasi hidup kita, tapi hal yang di dalam kita yang akan semakin mendominasi hidup saudara dan saya. Sehingga perkenanan Allah itu akan semakin banyak terjadi dalam hidup kita. Iman kita akan semakin banyak dilatih. Otot-otot rohani kita akan semakin banyak dilatih. Seringkali kita mundur, saudara, saat kita melihat satu kenyataan ya yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, lalu kita mundur. Padahal saat itu iman kita sedang bertumbuh, otot rohani kita sedang dilatih. Dan saat itu Roh Allah sedang bekerja dalam hidup saya dan saudara. Dan saat itu sebetulnya kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh mundur, tapi itu saatnya kita semakin mengembangkan otot rohani kita. Iman kita itu, otot rohani kita harus dibangun terus. Semakin hari saudara akan semakin luar biasa. Saat ini saya mau ngajak kita semua mengatakan demikian. Bersama-sama, katakan demikian saudara. Saya memiliki perkenanan Allah dalam hidup saya. Karena Kristus ada di dalam saya dari saat ini dan seterusnya. Kristus telah bangkit dan menang. Karena itu hari ini aku juga bangkit dan menang bersama Kristus. Mari, saya akan berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu.
Terima kasih untuk perkenanan surgawi yang telah Engkau berikan dalam hidup kami semua. Dan telah kami terima. Mari Tuhan buka hati saya, buka mata saya, dan pimpin tuntun saya, untuk saya bisa selalu berjalan, hidup dalam perkenanan, dan mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari bersama Kristus yang saya percaya tinggal dalam hidup saya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saya akan berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah mati bagi kami, menebus setiap dosa daripada kami, sehingga kami Tuhan boleh mendapat keselamatan di dalam Engkau, di dalam kuasa tubuh dan darah-Mu. Engkau telah mati, mencurahkan darah-Mu Tuhan, bagi kami, menebus setiap dosa kami, supaya kami boleh diselamatkan. Dan juga Tuhan, tubuh-Mu telah diserahkan bagi kami, dicambuk, dihancurkan, diremukkan, supaya hari ini kami bisa beroleh hidup penuh anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh beroleh kesembuhan, boleh pemulihan, beroleh berkat-berkat jasmani dalam kehidupan kami, karena tubuh-Mu Tuhan yang telah dihancurkan, diremukkan untuk menggantikan kami, memberikan kepada kami hidup yang penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan-Mu bagi kami, untuk pengorbanan-Mu. Kami mengucap syukur, dan kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus, yaitu untuk mengingat akan Engkau Tuhan, mengingat kasih-Mu, mengingat Tuhan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti tangan kita. Saya bacakan buat kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan bersama-sama, tangan kita tinggi-tinggi. Saya bacakan buat kita semua. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita mengucap syukur saudara. Naikkan ucapan syukur kita. Mengucap syukur untuk anugerahnya, untuk kasihnya, untuk kuasa tubuh dan darahnya yang luar biasa bagi kehidupan kita. Mengucap syukur untuk setiap kesembuhan yang telah engkau alami. Mengucap syukur untuk pemulihan yang telah engkau alami. Mengucap syukur, mujizat sedang terjadi dalam hidup setiap daripada kita. Engkau yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan. Engkau yang sakit saat ini, engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya bahwa bilur-bilurnya, oleh karena bilur-bilur Yesus, engkau telah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan untuk kuasa tubuh dan darah-Mu. Terima kasih kami boleh sehidangan dengan Engkau hari ini Tuhan, dalam kuasa tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ada kuasa dari tempat yang maha tinggi, bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengalami mujizat-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Kami mengalami pemulihan, kami mengalami jamahan Tuhan dalam hidup kami hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan.
Terima kasih ya Yesus, Engkau telah bangkit bagi kami, Engkau memberikan kehidupan bagi kami semua, kehidupan yang kekal di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Kau sing lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama saudara. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari saudara, kita mengangkat tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa dan penghiburannya, memberkati, menyertai kita dari hari ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan permai, dan kita akan bersama dengan Yesus hingga kekal untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin.